Shalom Bethel Area Family, mari sama-sama siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk merenungkan firman yang pasti memerdekakan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kasih yang nyata, bukan sekedar kata. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iman banyak orang bisa berkata, aku mengasihi, tetapi tidak semua mampu membuktikannya. Kasih sering menjadi sebuah ucapan, ada yang emosi sesaat, atau bahkan hanya formalitas rohani, Bapak Ibu. Namun kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah teori, melainkan aksi nyata. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata kasih, namun membutuhkan bukti kasih yang nyata. Karena kasih sejati itu perlu berkorban. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena kasih sejati selalu mengandung pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, ego, bahkan mengorbankan kenyamanan. Seorang ibu yang tetap bangun malam saat anaknya sakit, itu kasih. Bukan karena enak, Bapak Ibu, tapi karena rela. Tuhan Yesus menunjukkan kasih terbesar di kayu salib bukan dengan kata, tetapi dengan pengorbanan total. Kasih sejati selalu mengampuni. Di dalam Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena mengampuni orang baik itu mudah, tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu ilahi. Kasih diuji saat kita disalahkan, juga saat kita dikhianati, bahkan saat kita diperlakukan tidak adil. Namun kasih berkata, aku memilih mengampuni, bukan karena dia layak, tetapi karena aku sudah dikasihi terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkata saat disalib, ya Bapa ampunilah mereka. Kasih sejati itu peduli dan bertindak. Melalui Lukas 10 ayat 33-34 kita belajar kasih dari orang Samaria yang tentunya baik hati. Banyak orang melihat tetapi tidak semua orang bertindak. Imam lewat tetapi tidak menolong. Orang Lewi lewat juga tetapi tidak peduli. Tapi orang Samaria yang dikatakan derajatnya rendah, mau berhenti, peduli, bertindak untuk menolong. Kasih bukan sekedar tergerak hati, tetapi menggerakkan kaki dan tangan. Melihat teman sedang jatuh, ayo kita datang, bukan menghindar. Kasih sejati tidak egois. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kadang kasih seringkali berbenturan dengan ego. Aku capek, aku tidak dihargai, kenapa mesti aku? Namun kasih sejati berkata, aku tetap mengasihi. Kasih bukan tentang aku dapat, tetapi apa yang bisa aku berikan. Dalam hal ini, kasih merupakan gaya hidup, bukan sesuatu yang kita lakukan sesekali saja. Tetapi kasih adalah identitas orang percaya, Bapak Ibu. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena kasih mencerminkan keteladanan Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan aku mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Amin untuk firman Tuhan. Jika Anda terberkati, mari sama-sama bagikan ke banyak orang sehingga kasih Tuhan sampai dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati.